Kakak seperguruan dan Raja Iblis secara bersamaan terkena racun gairah. Tapi di tanganku hanya ada satu pil penawar. Aku terlahir kembali. Tanpa ragu sedikit pun aku memberikannya kepada kakak seperguruan. Aku pernah membayar harga yang sangat mahal karena angan-anganku. Di kehidupan ini, aku tidak berani memiliki pikiran macam-macam lagi. Kakak seperguruan yang selalu membenciku itu wajahnya justru pucat pasi. Dengan suara gemetar dia bertanya padaku, "Aan." Begitu membuka mata, aku langsung terkejut setengah mati. Di sebelah kiriku adalah kakak seperguruan, Qi Zhao. Di sebelah kanan adalah Raja Iblis, Mo Ze. Wajah keduanya memerah padam. Gairah mereka sulit untuk ditahan. Sebagai orang yang terlahir kembali, aku sangat paham situasi apa yang sedang terjadi di hadapanku. Mereka telah terkena racun gairah. Tapi sialnya, di tanganku hanya ada satu pil penawar. Jadi sekarang, aku harus membuat sebuah pilihan. Setelah mempertimbangkannya sejenak, aku bertanya dengan hati-hati kepada kakak seperguruan dan Raja Iblis. Di tanganku hanya ada satu pil penawar. Saat ini di dunia kultivasi, hubungan sesama pria bukanlah hal yang langka. Bagaimana kalau hari ini kalian berdua mengalah sedikit? Nantinya, ini juga akan menjadi sebuah kisah yang melegenda. Kakak seperguruanku bahkan belum sempat menjawab. Raja Iblis sudah berteriak, enyah. Suaranya mengguncang langit dan bumi. Terlihat jelas betapa kerasnya dia menentang. Kakak seperguruan menggunakan keheningan sebagai jawabannya. Dalam tatapannya padaku, terpancar keinginan yang begitu kuat. Kakak seperguruan, aku mengerti. Aku langsung mengerti. Di kehidupan sebelumnya, aku telah melampaui batas hubungan kami sebagai saudara seperguruan. Terjerat dalam hubungan dengannya, dan pada akhirnya berakhir dengan tragis. Di kehidupan ini, aku sudah sangat sadar. Kakak seperguruan juga memiliki seseorang di hatinya. Kemurnian tubuhnya sama sekali tidak boleh dirusak. Saat ini, dialah yang paling membutuhkan pil penawar itu. Di bawah tatapan kakak seperguruan yang sedikit terkejut, aku menopang tubuhnya. Dengan kecepatan secepat kilat, aku memasukkan pil yang ada di tanganku ke dalam mulutnya. Pil itu langsung meleleh begitu masuk ke mulut. Raja Iblis bahkan tidak sempat lagi untuk merebutnya. Kakak senior telah meminum obat ini. Bagaimana aku bisa menghadapi amarah Raja Iblis? Menggunakan sisa tenaga terakhirku, aku menciptakan angin puyuh. Aku menahan rasa sakit seperti seorang pendekar yang memotong tangannya sendiri. Di dalam pusaran itu, tanpa sengaja, mataku bertemu dengan kakak senior. Di matanya, ternyata ada sebersit kekhawatiran. Juga ada rasa sakit dan penyesalan. Mungkin aku salah lihat. Jodohku dengan kakak senior di kehidupan sebelumnya adalah sesuatu yang aku paksakan. Aku sudah lama mencintainya diam-diam. Hari itu, dia menutup matanya rapat-rapat, berusaha menahan hawa panas yang membara di tubuhnya. Kakak senior yang berlatih pedang bersamaku sejak kecil. Kakak senior yang begitu luhur dan terhormat, laksana bulan yang cerah dan angin yang sejuk. Kejadian-kejadian lama muncul satu persatu di benakku. Melihat pemandangan itu, pikiranku menjadi kabur. Aku hanya bisa menyalahkan diriku sendiri karena dibutakan oleh keserakahan. Mengabaikan keengganan kakak senior. Hingga terjadilah malam yang penuh gairah itu. Baru belakangan ini aku akhirnya mengerti. Buah yang dipetik mentah tidak akan manis. Manusia pada akhirnya harus membayar harga untuk obsesinya sendiri. Belakangan aku baru tahu. Kakak senior memiliki seorang gadis yang dia simpan di dalam hatinya. Orang itu tidak lain adalah adik junior kita dari sekte yang sama. Seharusnya aku sudah menyadarinya sejak awal. Kakak senior selalu bersikap sopan kepada semua orang. Hanya kepada adik junior lah dia begitu penurut. Adik junior sejak kecil kondisi tubuhnya tidak baik. Dia sering jatuh sakit. Setiap kali hal itu terjadi, kakak senior selalu menjadi orang pertama yang bersemangat mencarikan obat spiritual untuknya. Aku di kehidupanku yang lalu benar-benar keras kepala. Dengan sepenuh hati aku meyakini bahwa kakak senior melakukan itu karena kasih sayangnya sebagai sesama murid. Sekarang kalau dipikir-pikir, itu adalah cinta. Aku telah menjadi duri dalam hubungan mereka. Siapapun yang melihat ini, mana mungkin tidak marah. Awalnya, ketika insiden itu terjadi, guru langsung memerintahkan kakak senior untuk menikahiku. Malam pernikahan, kakak senior yang bertubuh tinggi tegap, sangat tampan dan gagah. Dengan pedang panjang di tangannya, dia merobek gaun pengantinku. Kata-katanya yang dingin masih terngiang-ngiang di telingaku, Turn and Han. Kau telah menghabiskan semua ikatan persaudaraan di antara kita. Wanita sepertimu, melihatnya saja sudah membuatku muak. Rasa sakit di rahang menyadarkanku kembali.
Tampak di hadapanku wajah yang sangat tampan. Alisnya tajam bagai pedang. Sombong dan semena-mena. Saat ini, sang Raja Iblis sedang mencengkeram daguku. Pandangan mata hitamnya yang dalam seakan menekanku. Suaranya terdengar sedingin es. Murid dari perguruan Liu Yun. Apa yang akan kau gunakan untuk membayarnya? Sesuatu yang bahkan aku saja tidak bisa melakukannya. Dari seberang terdengar suara yang sangat dingin. Bayar, kalau aku membunuhmu, utang dendam ini akan lunas. Dan kumohon pada Yang Mulia Raja Iblis untuk melepaskan adik seperguruanku. Kalau tidak, aku pasti akan membunuhmu. Di akhir kalimatnya, mata kakak seperguruan dipenuhi niat membunuh yang dingin. Setelah meminum obat, kekuatan kakak seperguruan telah pulih. Dia memegang pedangnya, mendesak maju selangkah demi selangkah. Hah, Raja Iblis tertawa sinis, membunuhku. Silakan saja coba. Setelah kau membunuhku, aku akan langsung membakar abis teratai dan di altar iblis ini. Dia dengan lembut membelai lekuk wajahku. Tatapan matanya yang dalam terlihat membara. Entah apa yang sedang dipikirkannya. Kudengar murid pertama perguruan Liu Yun, Du Lai, datang kemari demi teratai dan ini untuk adik seperguruanmu. Kau tidak ingin melihat adik seperguruanmu itu terbaring menyedihkan di ranjang menunggu ajal, bukan? Langkah kakak seperguruan terhenti. Dia terpaku di tempat. Ucapan Raja Iblis tidak salah. Tujuan perjalanan kami kali ini memang demi teratai dan itu. Teratai dan adalah obat langka di dunia ini. Dan syarat untuk tumbuhnya sangatlah sulit. Inilah bahan yang dibutuhkan oleh adik seperguruan sebagai pemicu obatnya. Di seluruh dunia hanya ada satu tanaman ini. Jika kami melewatkannya kali ini, entah kapan lagi kami akan menemukannya. Melihat waktu kambuhnya penyakit adik seperguruan semakin dekat, aku dan kakak seperguruan datang ke altar iblis untuk mencari obat. Tak disangka kami justru bertemu dengan sang Raja Iblis. Sementara kakak seperguruan dan Raja Iblis sedang bertarung. Mereka tidak sengaja menghirup racun cinta yang dikeluarkan oleh sejenis tanaman aneh. Sehingga terjadilah pemandangan seperti sekarang. Aku berubah pikiran, serahkan dia padaku, dan akan kuberikan teratai dan ini padamu, bagaimana? Dia sengaja menundukkan tubuhnya. Bibirnya dengan lembut menyapu pipiku. Rambut hitamnya yang membawa hawa dingin terasa seperti embusan angin sepoi-sepoi. Membuat hatiku berdebar. Karena tubuhku dikendalikan, aku tidak bisa bergerak sama sekali. Aku hanya bisa berteriak sekuat tenaga, kakak seperguruan. Cepat ambil teratai dan itu dan pergi. Aku menoleh ke belakang, dan hanya melihat mata kakak seperguruan yang memerah. Dia terus menatapku lekat-lekat. Di kedalaman matanya tersimpan begitu banyak emosi yang tidak ku mengerti. Raja Iblis, lepaskan adik seperguruanku. Aku sendiri yang akan mencarikan penawar untukmu. Mo Ze tampak tidak senang, melirik kakak seperguruan, merepotkan sekali. Sebenarnya tidak perlu. Kau hanya perlu membawa teratai dan itu pulang untuk menyelamatkan adik seperguruan kecilmu. Sebenarnya, di kehidupan ini, aku tidak ingin lagi memiliki ikatan apapun dengan Kilian dan yang lainnya. Aku hanya ingin menempuh jalan kultivasiku sendiri. Menjalani jalanku sendiri. Bahkan jika aku harus melewati malam penuh gairah bersama Raja Iblis, itu tidak akan merusak hati Daoku. Paling-paling hanya akan menjadi takdir pertemuan singkat yang berlalu begitu saja. Tapi jika aku terlibat dengannya, barulah itu benar-benar seperti racun yang tertelan di tenggorokan. Sekali menyentuhnya akan membawa kematian. Suara Qi Zhao terdengar rumit. Adik, jangan bicara lagi, dengarkan baik-baik. Ternyata suaranya sedikit bergetar. Qi Zhao kembali menatap Raja Iblis. Di matanya terkumpul niat membunuh yang pekat. Jika kau tidak setuju, maka kita lihat saja, apakah pedangku lebih cepat, atau kau yang lebih cepat. Mo Ze tersenyum penuh arti. Tidak kusangka murid pertama dari perguruan Liu Yun ternyata memiliki perasaan yang begitu dalam pada kedua adik seperguruannya. Jangan-jangan kau ingin menikmati kebahagiaan dari keduanya sekaligus. Terserah apa katamu, ucap Qi Zhao dengan dingin. Kalau kau berani menyentuhnya, maka meskipun aku mati, aku sama sekali tidak akan melepaskanmu. Mo Ze dengan santai memainkan rambut panjangku. Matanya menyala-nyala, aku yang mulia ini juga tidak ingin memaksa si cantik. Tapi kau harus sedikit lebih cepat. Kalau tidak, aku yang mulia ini tidak bisa menunggu lama. Qi Zhao menatapku dalam-dalam, lalu terbang pergi dengan pedangnya. Hanya tersisa aku dan Raja Iblis, saling menatap. Suasananya menjadi sedikit canggung. Bagaimana kalau Anda melepaskan segel di tubuhku dulu? Aku menatapnya dengan mata terbelalak ramah.
Lagi pula, hawa panas dari tubuhnya membuatku tidak bisa tidak memperhatikannya. Aku ingin sedikit menjauh darinya. Itu tidak bisa. Tatapan Moze dipenuhi rasa geli. Dengan giok lembut dalam pelukan. Bagaimana mungkin aku yang mulia ini rela melepaskannya? Menurut rumor, Raja Iblis itu genit. Setelah bertemu hari ini, ternyata memang benar. Perlawanan tidak membuahkan hasil. Aku hanya bisa menyerah. Diam-diam menghitung waktu. Berharap kakak seperguruan bisa segera kembali. Waktu berlalu sedikit demi sedikit. Aku dapat merasakan dengan jelas. Tatapan di atas kepalaku menjadi semakin panas. Moze tiba-tiba melepaskan segelnya. Dan mendorongku dengan keras. Enyah. Menjauhlah sedikit dariku yang mulia ini. Aku dapat merasakan dengan jelas. Ada pengekangan dan tekanan dalam suaranya. Tapi ini justru sesuai dengan keinginanku. Tepat saat aku bersiap untuk melarikan diri dari pintu gua. Tatapannya membuat jantungku mencelos. Di mata Moze, niat membunuh dan nafsu terjalin menjadi sebuah jaring. Seolah ingin menghancurkanku menjadi abu. Sial. Aku telah memicu hal yang terburuk. Rumor itu ternyata benar. Raja Iblis Moze. Sifatnya kejam. Jika terprovokasi dengan kuat, sifat sadis dan haus darahnya tidak akan bisa ditahan lagi. Nafsu yang kuat telah memicu hasrat membunuhnya. Aku melihat akal sehat di mata Moze. Perlahan-lahan menghilang. Aura membunuh Moze semakin bergejolak. Niat membunuh yang gila pun bangkit. Kalau terus begini, nyawaku yang kecil ini akan sulit diselamatkan. Tapi jika aku kabur sekarang, aku khawatir belum lari terlalu jauh. Aku sudah dibunuh olehnya. Di saat genting seperti ini, satu-satunya cara adalah masuk ke dalam kediaman roh Moze. Kediaman roh adalah tempat jiwa spiritual seorang kultivator disimpan. Hanya di dalam kediaman roh, aku baru bisa menenangkan Moze. Melihat jiwa spiritualnya yang dipenuhi niat membunuh, aku mengertakkan gigi. Dan kembali ke sisi Moze. Bodoh, beraninya kamu kembali. Bibir Moze merah cerah seperti cinnabar. Tatapan matanya sangat panas membara. Aku tidak berani mengatakan apapun lagi untuk membuatnya marah. Aku sudah susah payah untuk terlahir kembali. Aku tidak ingin mati di sini. Mumpung Moze masih memiliki sisa kesadaran terakhir. Aku meraih tangannya dan buru-buru berkata, jangan bergerak. Biarkan aku masuk. Kamu bilang apa? Aku melihat dengan jelas bulu mata Moze sedikit bergetar. Di dalam pupil matanya yang hampir kehilangan akal sehat terpancar keterkejutan. Wajah yang memesona ini menunjukkan sedikit kebingungan. Raja Iblis mungkin baru pertama kali mendengar permintaan seperti ini. Memang benar, bagi seorang kultivator, kediaman roh adalah tempat yang paling rahasia. Bahkan bisa dikatakan sebagai hal tabu bagi para praktisi jalan spiritual. Tapi sekarang nyawaku berada di ujung tanduk. Aku tidak bisa memikirkan semua itu lagi. Toh aku akan mati juga, lebih baik bertaruh saja. Tanpa memedulikan ekspresi terkejut sang Raja Iblis, aku mengerahkan seluruh kekuatanku, menarik napas dalam-dalam, dan melesat masuk ke dalam kediaman roh Moze. Yang menyambutku adalah lautan api yang berkobar. Di tengah lautan api, aku melihat versi mini dari Raja Iblis terbaring di dalamnya. Itu adalah Yuan Ying milik Moze. Ini pasti wujud kecil yang terbentuk dari jiwa spiritualnya. Sosok kecil itu saat ini matanya terpejam erat. Ekspresinya menggila. Dan seluruh tubuhnya terbakar oleh api yang berkobar-kobar. Mungkin inilah kondisi Raja Iblis yang sebenarnya saat ini. Aku perlahan-lahan mendekat, menggunakan sihir Sakyamuni untuk mendinginkan tubuh anak ini. Tak disangka, wujud kecil Raja Iblis itu tiba-tiba membuka matanya. Begitu melihatku, kewaspadaan di matanya sedikit berkurang. Dia menatapku lekat-lekat, bibir tipisnya sedikit terbuka. Apa yang kau lakukan itu sia-sia. Hamba pun mengulurkan tangannya, menarikku ke dalam pelukannya. Tepat saat dia menyentuhku, sensasi aneh seperti kesemutan menyebar ke seluruh tubuhku. Bagaimana ia menjelaskannya? Rasanya seperti tersambar petir. Perasaan yang sulit untuk digambarkan. Terasa sakit sekaligus nikmat. Bahkan 100 kali lebih merangsang daripada sentuhan fisik. Saat area sentuhan kami semakin luas, sensasi kesemutan itu menyebar ke seluruh tubuhku. Ini terlalu merangsang. Aku tiba-tiba merasa sedikit takut. Tubuhku tanpa sadar mundur. Tetapi langsung dipeluk erat oleh Mektra. Raja Iblis tertawa. Wajahnya jelas-jelas menunjukkan ekspresi jahil. Apa yang kau takutkan? Bukankah kau sendiri yang bilang ingin masuk? Jari-jarinya yang panjang dan ramping
dengan mudah melepas pita sutra hijau yang terikat di pinggangku. Napasnya yang panas berembus di leherku, lalu mendarat di depan bibirku. Aku merasa sedikit lemas. Dia lalu menggigit bibirku dengan ganas. Melihatku kesakitan, dia tertawa puas. Inilah harga yang harus dibayar karena masuk ke sini. Entah sudah berapa lama Mektrah menggigiti tubuhku. Rasanya seperti tenggelam dan timbul. Aliran listrik di tubuhku mengalir tak karuan. Api di sekitar Raja Iblis juga perlahan-lahan padam. Saat aku membuka mata lagi, yang kulihat adalah ekspresi Mektrah yang sangat puas. Sementara aku merasa tubuhku lemas seperti bihun. Bahkan untuk mengangkat satu jari pun tak punya tenaga. Tahu kenapa Ling Fu hanya terbuka untuk pasangan jiwa? Tanya Mektrah sambil mencubit pipiku. Aku menatapnya untuk menunjukkan rasa kesalku karena pipiku dicubit. Lemah sampai tak ingin bicara. Dia menatapku lekat-lekat. Di matanya terpancar api yang sulit ku mengerti. Memasuki istana roh orang lain secara sembarangan, kemungkinan pertama adalah akan terjadi penolakan. Kalau tidak mati, ia terluka. Kedua, penyatuan jiwa. Ucapannya belum selesai. Tapi aku sudah mengerti maksud tersembunyinya. Moze membenamkan kepalanya di rambutku. Suaranya menunjukkan tawa yang puas. HMPH. Istana raja ini kekurangan seorang permaisuri, anggap saja kau beruntung. Aku membuka mulut hendak menolak. Yang benar saja. Hidup kembali sekali lagi. Aku hanya tertarik pada kultivasi. Di luar gua terdengar suara langkah kaki pelan. Kakak seperguruan yang pergi mencari obat akhirnya kembali. Begitu dia melihatku dan Raja Iblis berpelukan, wajahnya langsung menjadi sedingin es. Aku tersenyum untuk mengambil hatinya. Tapi Qi Zhao tidak bisa menahan diri lagi. Dia maju ke depan, menarikku dari pelukan Raja Iblis. Berdiri melindungiku. Dengan dingin berkata pada Raja Iblis, "Kuharap Tuan Raja Iblis menjauh sedikit dari adik seperguruanku." Setelah berkata begitu, dia berbalik untuk memeriksaku. Saat melihat pakaianku masih utuh, dia menghela napas lega terlebih dahulu. Tapi setelahnya, sepertinya dia menyadari sesuatu yang lebih mengerikan. Seluruh tubuhnya seolah tersambar petir. Tubuhnya gemetar tanpa henti. "Kakak," bibirku bergerak. Tapi aku tidak tahu harus berkata apa. Apa aku harus bilang kalau aku dan Raja Iblis sudah menyatu secara spiritual? Wajah kakak seperguruan pucat pasi seperti kertas. Di matanya ada emosi campur aduk dan kelam yang tak terlukiskan. Bibirnya bergetar pelan. "Kalian berdua sudah." Ucapan kakak seperguruan yang belum selesai dipotong oleh Raja Iblis. "Menurutmu, memangnya kenapa? Murid pertama dari Gunung Liu Yun masa tidak tahu cara mengatasi racun cinta ini? Iblis, kau pantas mati." Mata Qi Zhao memerah. Benar-benar kehilangan akal sehatnya. Aku belum pernah melihat kakak seperguruan dalam keadaan seperti ini. Seolah-olah topeng dingin yang selalu dia kenakan telah hancur berkeping-keping. Menampakkan seseorang yang benar-benar asing. Kakak seperguruan menghunuskan pedangnya ke arah Raja Iblis. Namun, kultivasi Moze telah pulih. Hanya dengan satu gerakan tangan, dia berhasil menahan serangannya. Membuatnya tidak bisa maju sedikit pun. Raja ini sedang dalam suasana hati yang baik. Hari ini tidak akan berurusan denganmu. Ini hadiah untukmu. Dia melemparkan bunga teratai itu seolah-olah sedang menggoda seekor anjing. Kakak seperguruan menundukkan pandangannya. Pada akhirnya tetap memungut teratai itu. Aku tidak bisa melihat ekspresinya saat itu. Hanya mendengar suaranya yang berat dan dingin menusuk, "Iblis. Suatu saat nanti aku pasti akan membunuhmu." "Baiklah," Moze menjawab dengan acuh tak acuh. Tetapi matanya menatapku, diam-diam bibirnya bergerak tanpa suara. "Tunggu aku." Kakak seperguruan menoleh ke arahku, menarik tanganku untuk membawaku pergi. Aku buru-buru menarik tanganku kembali. Menatap tatapannya yang rumit dan berkata, "Kakak seperguruan, ini tidak pantas. Jika ini adalah diriku di kehidupan lampau, aku akan diam-diam senang dengan kedekatan Qi Zhao. Namun, diriku yang sekarang hanya merasa tidak nyaman. Aku masih ingat perkataan kakak seperguruan di kehidupan lampau. Ternyata yang dikatakan adik seperguruan perempuan benar. Kau memang sudah lama menyukaiku. Chen Ren, kau benar-benar licik." Kakak seperguruan tertegun oleh tindakanku, rasa sakit yang mendalam muncul di sorot matanya. Bibirnya bergerak. Tetapi pada akhirnya dia tidak mengatakan apapun. Kami pergi dengan menaiki pedang. Satu di depan dan satu di belakang. Selalu menjaga jarak yang sepantasnya. Sebelum sampai di gerbang sekte, aku sudah melihat adik seperguruan perempuan menunggu di sana.
Begitu melihat Qi Zhao, matanya berbinar gembira. Suaranya lembut, kakak seperguruan tertua. Kau sudah kembali. Setelah bertahun-tahun berpisah, adik seperguruan perempuan masih sama seperti dulu. Sikap yang elegan, penampilan yang anggun. Bertemu dengannya lagi, hatiku diliputi kegelisahan. Adik seperguruan juniorku, Qin Xianyi, adalah wanita tercantik di Gunung Liu Yun. Sejak dia bergabung dengan sekte, jumlah pengagumnya tak terhitung. Belakangan aku baru tahu. Di hari Qi Zhao dipaksa menikahiku. Adik seperguruan junior batuk hingga mengeluarkan darah. Nyawanya berada di ujung tanduk. Hari itu, ekspresi panik Qi Zhao adalah karena dia pergi untuk menyelamatkannya. Semua orang mengira, akulah yang memisahkan mereka berdua. Aku mendengar mereka berbisik-bisik. Kalau bukan karena Chen Ren, kakak seperguruan senior dan adik seperguruan junior pasti sudah sangat bahagia sekarang. Benar, Chen Ren menggunakan cara licik untuk memaksa kakak seperguruan senior menikahinya. Hatinya yang jahat pantas dihukum mati. Kasihan sekali adik seperguruan junior. Sejak kakak seperguruan senior menikah, aku bahkan belum pernah melihatnya tersenyum sekalipun. Suara-suara itu, seperti sekawanan lebah beracun yang masuk ke telingaku. Menyengat hingga terasa sakit. Aku hanya bisa menyalahkan diriku sendiri yang terlalu bodoh saat itu. Tidak bisa melihat perasaan di antara mereka. Sesaat dibutakan oleh keserakahan. Aku menghancurkan takdir indah antara kakak seperguruan senior dan adik seperguruan junior. Bayangan-bayangan dari kehidupanku yang lalu terus muncul di benakku. Tatapan kecewa kakak seperguruan. Ekspresi dingin semua orang. Dan sosok menyedihkan adik seperguruan junior. Jiwaku tersiksa selama bertahun-tahun karena hal itu. Hati daomu terhalang. Tingkat kultivasimu tidak bisa maju sedikit pun. Akhirnya, aku bahkan menjadi iblis karena itu. Dan dikurung di ruang terlarang Gunung Liu Yun selama 300 tahun. Setelah itu, aku akhirnya dibebaskan. Untuk menebus kesalahan yang telah kulakukan. Aku pergi bersama mereka untuk mencari obat bagi adik seperguruan junior. Dan pada akhirnya mati tanpa pusara. Saat ini, adik seperguruan diam seperti danau di musim gugur. Hanya menatap Qi Zhao dalam diam. Qi Zhao. Ekspresi wajahnya yang semula muram melembut sedikit. Mengulanginya sekali lagi. Bagaimana mungkin aku tidak bisa melihat perasaan di antara mereka berdua? Tidak enak jika harus mengganggu. Aku mencari alasan dan bergegas pergi. Kehidupan ini. Aku sama sekali tidak boleh menjadi orang yang memisahkan pasangan kekasih lagi. Aku pergi dengan sangat tergesa-gesa. Jadi aku sama sekali tidak tahu bahwa setelah kepergianku, kakak seperguruan menatap ke arahku. Tatapannya sangat rumit. Hal pertama yang kulakukan setelah pergi adalah berendam. Mata air di Gunung Liu Yun berkhasiat untuk membersihkan energi iblis. Aku harus mandi sampai bersih. Untuk menghindari kecurigaan orang lain. Bulan bersinar terang dan bintang-bintang tampak jarang. Hutan di pegunungan begitu sunyi. Aku merilekskan seluruh tubuhku di dalam mata air, jiwaku terasa sangat damai. Setelah berendam sejenak, aku bangkit untuk mengenakan pakaianku. Saat hendak mengenakan jubah luarku, tiba-tiba sepasang sepatu bot panjang berwarna putih perak muncul di hadapanku. Wajahku langsung pucat karena terkejut. Saat aku mengangkat kepala, aku bertemu dengan sepasang mata yang muram. Itu Qi Zhao. Kakak, kau mencariku ada perlu apa? Kakak seperguruan berdiri diam di tempat. Tanpa sepatah kata pun, tiba-tiba mengulurkan tangannya ke arah wajahku. Aku buru-buru menghindar. Qi Zhao tampaknya terluka oleh tindakanku. Wajahnya menjadi pucat pasi. Aku masih ingat. Di kehidupan sebelumnya, kakak seperguruan sangat benci jika aku menyentuhnya. Suatu kali, aku tidak sengaja menyentuh lengan bajunya. Dia malah menghunus pedangnya dan memotong lengan baju itu. Aku telah menanamkan sikap menghindarnya itu dalam hatiku. Seharusnya tidak begini. Qi Zhao mengabaikan penghindaranku. Lalu mencengkeram erat lengan bajuku. Bukankah, Ayin? Bukankah kau yang membuat janji denganku? Mengapa kali ini kau tidak memilihku? Pakaianku belum terpasang dengan benar. Karena ditarik-tarik, pakaian itu jadi melorot setengah. Tatapan Qi Zhao tiba-tiba berubah. Dia terlihat sangat tidak baik-baik saja. Kedua matanya memerah. Menatap tajam ke tulang selangka kiriku. Aku mengulurkan tangan untuk merabanya, tak kusangka aku merasakan sebuah memar. Saat ditekan terasa sedikit sakit. Beberapa bayangan tiba-tiba muncul di kepala. Momen-momen yang tidak pantas. Momen ketika kesadaran seseorang hilang. Wajahku sedikit memerah.
Segalanya telah benar-benar salah. Jelas-jelas dia seharusnya padaku. Apa maksudnya ini? Mungkinkah Qi Zhao juga terlahir kembali? Tepat setelah itu, aku tidak bisa menahan diri untuk berteriak kesakitan. Qi Zhao menatapku tajam, sorot matanya menjadi gelap. Tangannya mencengkeram erat, seolah ingin menghapus jejak di tempat itu. Mendengar teriakan kesakitanku, dia sepertinya baru tersadar dari mimpinya. Lalu perlahan-lahan melepaskan tangannya. Aku menatap mata dingin Qi Zhao dan bertanya dengan ragu, itukah kau? Qi Zhao tersenyum dengan agak aneh. Aku juga terlahir kembali. Kau tahu, di kehidupan sebelumnya, bagaimana perasaanku saat melihatmu mati? Qi Zhao menggenggam tanganku erat, tidak peduli apapun. Aku ingin mencungkil jantungku sendiri. Aku menyesal. Aku menyesal telah memperlakukanmu seperti itu di masa lalu. Saat aku sadar kembali, melihatmu ada di sampingku, aku sangat gembira sampai rasanya mau gila. Kupikir langit tidak kejam padaku. Telah memberiku kesempatan untuk memulai dari awal. Senyum Qi Zhao membawa kepahitan. Kau juga membawa ingatan dari kehidupan sebelumnya, bukan? Aren, apakah karena itu kau jadi begitu menjauhiku? Api amarah yang tak bernama tiba-tiba berkobar di dalam hatiku. Di kehidupan ini aku sama sekali tidak mendekati mereka setengah langkah pun. Tapi kenapa sekarang dia malah datang ke sini dan bersikap sentimental? Lagi pula, di kehidupan sebelumnya dia memperlakukanku dengan begitu kejam. Atas dasar apa dia pikir aku akan tetap menyukainya? Ku dengar suaraku sendiri sedingin es, kakak seperguruan. Kau sedang berakting jatuh cinta ini untuk siapa? Di dalam hatimu, kau jelas-jelas sangat mencintai adik seperguruan. Tapi di kehidupan ini kau malah datang dan mengatakan suka padaku. Apa kau lupa bagaimana aku mati di kehidupan sebelumnya? Pupil mata Qi Zhao tiba-tiba menyusut. Matanya dipenuhi penderitaan. Di kehidupan sebelumnya, kematianku memang sangat mengenaskan. Resep obat yang disiapkan untuk adik seperguruan masih kurang satu bahan terakhir. Bahan obat ini harus didapatkan. Sisik dari monster iblis di tanah suci Chang's. Tingkat bahayanya tidak perlu dipertanyakan lagi. Tapi adik seperguruan kali ini bersikeras untuk ikut ke tanah suci Chang's. Awalnya, kami semua tidak setuju. Tapi tidak ada yang bisa menahan ucapan adik seperguruan sambil menangis. Kakak-kakak semua telah berkorban begitu banyak untukku. Aku tidak bisa hanya diam saja. Sepanjang perjalanan, kakak seperguruan tertua selalu menjaga adik seperguruan. Kami telah melalui banyak kesulitan dan rintangan. Akhirnya kami sampai di tujuan kami, Chang's. Puncak gunungnya terjal. Pohon-pohon kuno menjulang tinggi ke langit. Udara dipenuhi aura misterius. Kami dengan hati-hati mencari jejak monster iblis itu. Akhirnya, kami menemukannya. Tapi kami semua tanpa sadar menahan napas. Tubuh monster iblis itu luar biasa besar. Tubuhnya ditutupi oleh lapisan sisik yang tebal, mengeluarkan bau busuk yang menyengat. Kedua matanya yang besar dan merah darah memancarkan kilatan yang kejam, membuat orang gemetar ketakutan. Cakar di keempat kakinya besar dan kuat, meninggalkan bekas cakaran yang dalam di tanah. Qi Zhao memimpin, menyerang monster iblis dari belakang dengan pedangnya. Aku mengikutinya dari dekat. Adik seperguruan melindungi kami dari belakang. Monster iblis itu terluka oleh tebasan pedang, ia meraung kesakitan. Ia berbalik menatap kami bertiga. Matanya memancarkan tatapan buas penuh niat membunuh. Seolah-olah ingin mencabik-cabik kami hingga puas. Tepat saat pertarungan kami mencapai puncaknya, adik seperguruan tiba-tiba kehilangan tenaganya. Jatuh dari udara seperti kupu-kupu. Monster iblis itu telah berkultivasi selama bertahun-tahun. Ia sudah memiliki kecerdasan. Melihat adik seperguruan kehabisan tenaga, ia langsung mengerahkan seluruh kekuatannya untuk menyerangnya. Aku dan Qi Zhao bergegas menyelamatkannya. Tetapi karena itu, monster iblis itu menemukan celah kami. Aku lengah dan terkena serangan. Jatuh lurus ke arah monster buas di bawah. Monster di bawah sana membuka lebar mulutnya yang berdarah, siap untuk menelanku. Bukan hanya itu, cakar monster itu juga sedang menerkam adik junior yang sudah tidak berdaya. Situasi adik junior juga sangat gawat. Saat ini, kakak seperguruan harus menghadapi pilihan yang sulit. Jika dia menyelamatkanku, adik junior pasti akan mati. Tapi jika dia menyelamatkan adik junior, maka aku akan sulit lolos dari malapetaka ini. Keraguan melintas di mata Qi Zhao. Tapi dia dengan cepat membuat keputusan. Dia terbang ke bawah, membantu adik junior menghindari serangan fatal. Sedangkan aku
dicabik-cabik di dalam mulut monster yang berbau amis darah. Darah dan daging berceceran. Hidup lebih buruk daripada mati. Qi Zhao menutupi mataku dengan tangannya. Suaranya penuh kepahitan, jangan menatapku seperti itu. Ayin, aku mohon padamu. Bagaimana jika aku katakan, saat itu aku sudah bertekad untuk mati bersamamu. Aku sama sekali tidak tahu tubuhmu dipenuhi jimat api. Hingga akhirnya kau musnah bersama monster itu. Mataku bisa merasakan tangannya juga gemetar. Sesuatu yang dingin menetes di wajahku. Sejujurnya, sedikit menjijikan. Embusan angin kencang tiba-tiba datang. Qi Zhao melepaskan tangannya. Segera setelah itu, terdengar suara arogan yang familiar. Apa anehnya dia memilihku? Aku lebih tampan darimu, tingkat kultivasiku juga lebih tinggi darimu. Ayin memilihku, itu membuktikan dia punya mata yang bagus. Kau pikir kau siapa berani membandingkan diri denganku? Raja Iblis mengerutkan kening dengan tidak senang, memaksa Qi Zhao mundur. Iblis rendahan. Kau berani-beraninya masuk ke Gunung Liu Yun. Ucap Qi Zhao dengan dingin. Aura pedang yang dahsyat menebas ke arah Moze. Moze sama sekali tidak memedulikannya. Memeluk pinggangku dan terbang tinggi ke atas. Ayin, ikutlah denganku pergi dari sini. Aku menatap Raja Iblis dalam diam. Aku hanyalah seorang murid biasa dari Gunung Liu Yun. Nona Liu, di sisimu ada banyak anggota keluarga. Jangan terlalu ambil pusing soal itu. Apa katamu? Sepasang mata Phoenix-nya yang sipit itu pun menyipit. Meskipun sudut bibirnya masih terangkat. Tapi matanya menyiratkan kemarahan. Chenren, bagaimana bisa kau menganggapnya sekadar cinta satu malam? Moze menatapku dengan penuh kebencian. Sorot matanya juga membawa sedikit rasa sakit hati. Raja Iblis dengan murka menurunkanku. Lalu dalam sekejap mata, dia menghilang ke dalam kegelapan. Kakak seperguruan juga datang menyusul. Melihatku baik-baik saja. Dia pun menghela napas lega. Bibirnya bergerak-gerak. Sepertinya dia masih ingin mengatakan sesuatu. Tapi aku tidak ingin berurusan dengannya lagi. Jadi aku langsung kembali ke gua kediamanku. Aku tidur nyenyak semalaman. Tetapi sepertinya aku memimpikannya seseorang yang tak biasa. Seseorang di dalam mimpiku menatap dengan tatapan penuh tuduhan. Berulang kali mengatakan bahwa aku adalah orang yang tak berperasaan. Dan sama sekali tidak akan memaafkanku. Perihal Raja Iblis yang sembarangan menerobos masuk ke Gunung Liu Yun. Pada akhirnya tetap menimbulkan sedikit kehebohan. Dan aku, karena aura iblis yang samar-samar di tubuhku, juga menimbulkan beberapa kecurigaan. Rumor menyebar kemana-mana. Mengatakan bahwa aku dan Raja Iblis telah lama bersekongkol secara diam-diam. Dan berencana untuk menggulingkan Gunung Liu Yun. Aku dijebloskan ke dalam penjara. Tetua Balai Hukuman secara pribadi menginterogasiku tentang kejadian hari itu. Kenapa ada aura iblis di tubuhmu? Wajah tetua tampak serius. Guru juga duduk di samping. Aku tahu betul bahwa masalah ini harus kujelaskan dengan hati-hati. Jika tidak, aku akan menerima tuduhan yang tidak seharusnya. Ceritanya panjang sekali. Aku menggaruk kepalaku, lalu memutuskan untuk menceritakannya secara singkat. Aku pun dengan canggung menceritakan seluruh kejadian pada hari itu. Dari wajah tanpa ekspresi tetua dan guru, aku benar-benar kesulitan menebak isi hati mereka. Mereka bilang akan mengamatiku selama beberapa hari lagi, lalu pergi. 5 hari kemudian, aku dibebaskan. Aula hukuman. Ternyata orang yang berdiri di dalam adalah dua sosok yang kukenal. Kakak seperguruan dan adik seperguruan ternyata datang juga. Kakak seperguruan mendatangi tetua lebih dulu. Ayan terkena gangguan energi iblis karena menyelamatkanku. Selain itu, Qi Zhao berlutut dengan sungguh-sungguh di hadapan guru. Murid ini telah mengagumi Ayin selama bertahun-tahun. Hari ini, murid memohon pada guru. Izinkanlah aku untuk bersama Ayin. Adik seperguruan menatap Qi Zhao dengan termangu. Tatapannya bergetar bimbang. Yang juga tertegun adalah aku. Guru mendengar perkataan ini. Menatap Qi Zhao dan adik seperguruan bergantian. Lalu nyeletuk, kamu tidak sedang mengigau, kan? Bagus sekali, guru telah menanyakan isi hatiku. Semua orang di Gunung Liu Yun. Siapa yang tidak tahu? Kalau kakak seperguruan sulung dan adik seperguruan saling mencintai. Aku sudah mengagumi Ayin selama bertahun-tahun. Hari ini aku hanya memohon restu dari guru. Guru terdiam sejenak. Lalu mengelus janggutnya. Anggap saja aku tidak pernah mendengar masalah ini. Kakak seperguruan hendak mengatakan sesuatu lagi. Tapi raut wajah adik seperguruan tiba-tiba berubah drastis.
Detik berikutnya dia memegangi dadanya dan mengerang kesakitan. Hati semua orang menjelos. Semua orang bergegas mengerumuninya untuk memeriksa kondisi adik seperguruan. Aku melangkah keluar dari aula hukuman. Tak disangka, hanya beberapa hari kemudian, gosip di luar sana berubah dari aku dicurigai bersekongkol dengan Raja Iblis menjadi aku adalah mata-mata yang dikirim oleh Raja Iblis. Para adik seperguruan dari Gunung Liu Yun. Setiap kali melihatku, mereka semua langsung menghindar. Aku dari dulu memang tidak pandai bersosialisasi. Sifatku lurus, keras kepala, dan kaku. Entah sudah berapa banyak orang yang membicarakanku di belakang. Dulu aku masih sedih karena hal ini. Sekarang aku tidak peduli lagi. Kembali ke gua kultivasi untuk berlatih dengan tenang. Beberapa hari berikutnya berlalu dengan sangat damai. Tingkat kultivasiku meningkat pesat. Dalam sekejap, beberapa hari berlalu lagi. Saat aku keluar lagi, pemandangan di luar sudah berubah total. Lentera digantung dan bunga-bunga dirangkai. Suasananya begitu meriah dan ceria. Bahkan di batang pohon pun digantungkan beberapa bait kalimat. Ada apa ini? Apa mau merayakan tahun baru lebih awal? Aku sedang berpikir. Raja Iblis tiba-tiba muncul dari seberang. Di belakangnya, ada puluhan pelayan iblis yang mengikuti. Dasarnya dia memang sudah tampan. Mengenakan jubah merah membuatnya semakin tampan tiada taraf. Melihatku menatapnya, dia mengangkat alisnya. Ada apa? Wajahku penuh dengan tanda tanya. Yang Mulia tertawa dan melangkah maju. Muridku, ini kabar yang sangat menggembirakan. Kamu dan Raja Iblis, yang pria belum beristri, yang wanita belum bersuami. Hari ini adalah hari yang baik untuk menikah. Kalian berdua adalah jodoh yang ditakdirkan langit. Bukan hanya itu. Pernikahan kalian juga bisa menyelesaikan perselisihan. Ini benar-benar berkah besar bagi dunia kultivasi. Aku memotong perkataannya. Aku kehabisan kata-kata dan bertanya, berapa banyak yang dia berikan pada guru? Yang Mulia menjawab dengan santai, hanya beberapa gunung spiritual. Beberapa area sumber energi spiritual. Mau bagaimana lagi? Moze memberikannya terlalu banyak, sih. Dia begitu murah hati. Ayin, terima saja. Moze melangkah maju. Dia tersenyum miring. Hal-hal yang perlu disiapkan, aku tentu akan menyiapkannya dengan sempurna. Kau bisa pergi melihat-lihat istana itu dulu. Dan juga Makuan, Mahe, dan Maha. Kalau tidak puas, kembalilah. Yang Mulia masih terus mengoceh di telingaku. Sekaligus menghalangi Qi Zhao yang sedang menatapku lekat-lekat. Aku hanya mendengar Qi Zhao beberapa kali berkata jangan pergi. Melihat Raja Iblis maju untuk menjemput, Qi Zhao mengabaikan halangan gurunya. Dia tetap maju ke depan. Mencengkeram lengan bajuku dengan erat. Di kedalaman matanya, tersembunyi permohonan yang sulit dikenali. Qi Zhao, gurunya berteriak untuk menghentikannya. Aku merasa sedikit jengkel. Seperti yang dilakukan Qi Zhao padaku di kehidupan sebelumnya. Menggunakan pedang untuk memutuskan hubungan antara aku dan dia. Raja Iblis melihatnya. Alisnya yang tadinya berkerut karena tidak senang langsung mengendur. Dia menyeringai, lalu mendorong Qi Zhao. Menjauhlah sedikit dari ratuku. Raja Iblis memperbaiki postur tubuhnya. Dia melirik kerumunan yang memandangnya dengan tatapan permusuhan. Lalu perlahan berkata, ngomong-ngomong, adik seperguruan junior yang kalian sayangi dan lindungi itu. Menurut bawahanku, dia ada hubungannya dengan dunia iblis. Begitu perkataan ini diucapkan, bagaikan minyak panas yang disiram air dingin. Menyebabkan keributan yang hebat. Bawahan Raja Iblis menyeret beberapa iblis keluar. Mereka tidak punya pilihan lain, terpaksa di hadapan semua orang. Menceritakan kembali transaksi mereka dengan adik seperguruan junior. Ternyata penyakit adik seperguruan junior itu tidak separah itu. Dia hanya berpura-pura. Di kehidupan sebelumnya, dia menjadi iblis juga bukan karena kebetulan. Melainkan karena dia telah melakukan transaksi dengan dunia iblis. Untuk meracuni makanan dan minumanku. Karena itulah di kehidupan sebelumnya pikiranku menjadi kacau. Menyebabkan aku mengalami penyimpangan Qigong. Kerumunan di belakang menjadi gempar. Wajah adik seperguruan junior menjadi pucat pasi. Raja Iblis menarikku ke dalam pelukannya. Aku secara refleks menatap matanya yang dipenuhi senyuman. Dalam situasi ini, tiba-tiba aku merasa, semuanya tidak terlalu buruk. Aku sama sekali tidak punya niat pribadi, kok. Singkatnya, semua ini demi kedamaian dunia kultivasi. Pernikahanku dengan Raja Iblis tersebar di seluruh dunia kultivasi. Menciptakan sebuah preseden yang belum pernah terjadi sebelumnya, sebuah pernikahan yang menggemparkan.
Hari itu, guru mabuk. Dia mengatakan bahwa adik seperguruan junior telah dikurung di penjara bawah tanah. Sedangkan Kizao, dia turun gunung sendirian. Aku bahkan dibuatkan patung untuk dikagumi oleh generasi mendatang. Anak-anak kecil di sekte harus melihatku setiap hari. Aku terdiam sesaat. Merasa hal itu benar-benar tidak perlu. Di luar sangat ramai. Aku dan Raja Iblis masuk ke kamar pengantin. Raja Iblis bertanding minum arak dengan guru, jadi dia juga sudah sedikit mabuk. Dia memeluk pinggangku erat, napasnya terasa panas. Dia mengangkat alisnya, lalu mendengus pelan. Aku tahu kau akan mendambakan kecantikanku. Melihat matamu yang sayu karena terbuai asmara. Sepertinya aku pun ikut terbuai. Dengan lembut, ku berikan sebuah ciuman di antara alismu. Moze meraih tanganku, tak mau melepaskannya. Bagaikan awan yang membelai bunga, tidur kami pun tak terusik. Kehangatan selimut menyelimuti malam yang penuh gairah ini. Malam ini, tidurku begitu damai.